parameter dalam pengendalian mutu ekstrak. Yang pertama ada kebenaran jenis, di mana di sini maksud dari kebenaran jenis ini yaitu menggambarkan dari identitas tanaman itu sendiri, di mana nama keluarganya apa, nama tanaman asalnya apa, kemudian nama ilmiahnya apa, nama daerahnya gimana, kemudian lokasi tumbuhnya di mana, kemudian umur tumbuhan yang bagus itu berapa, bagian yang digunakannya apa, kemudian penyimpanan bahan tanaman dalam pembuatan ekstraknya itu harusnya gimana. Nah, kemudian ada kemurnian, di mana di sini ada beberapa parameter lagi yang harus kita perhatikan dan kita kendalikan, yaitu jenis senyawa aktifnya. Nah, di sini juga lebih menjelaskan tentang kandungan dari ekstrak tersebut. Kemudian juga memperhatikan juga nih kandungan pestisidanya gimana, kapang kamirnya gimana, cemaran mikrobanya gimana, logam beratnya gimana. Karena beberapa kandungan ini akan mempengaruhi dari mutu ekstrak tersebut. Nah, kemudian ada aturan penstabilan, di mana maksudnya di sini ada wadah, yaitu di mana sih ekstraknya itu harus kita simpan di dalam wadah yang bagaimana sih ekstraknya itu bagusnya kita simpan gimana, kemudian penyimpanannya di mana, di suhu berapa, kemudian transportasi di sini maksudnya itu apabila melakukan pendistribusian dari ekstrak ini nanti transportasinya gimana. Nah, ini adalah beberapa parameter umum yang harus kita kendalikan agar mutu ekstraknya itu terjamin. Kemudian ada parameter spesifik namanya, yaitu yang pertama identitas, seperti yang telah dijelaskan tadi, identitas tanaman ini mendeskripsikan tentang nama ekstraknya gimana, nama lain tumbuhan ekstraknya itu apa, bagian tumbuhan yang digunakan itu apa, nama Indonesianya apa atau nama daerahnya itu apa. Kemudian ada parameter organoleptis, di mana parameter organoleptis ini yaitu parameter secara kasat mata atau dengan organ lah kita dapat melihatnya, menyentuhnya, baunya gimana dengan panca indera. Nah, di mana bentuknya ekstrak ini adalah ekstrak kental, kemudian warnanya hitam kehijauan, baunya itu berbau khas seperti kecombrang atau patikala, kemudian rasanya juga pahit. Kemudian ada parameter selanjutnya yaitu senyawa terlarut dalam pelarut. Nah, di mana di sini menggambarkan awal jumlah senyawa kandungan. Di mana maksudnya di sini adalah dalam pelarut etanol berapa sih yang terlarut, kemudian dalam pelarut air berapa sih senyawa yang terlarut. Nah, di mana daun patikala atau ekstrak patikala ini pada pelarut etanol itu terlarut sebesar 22,260% dan pada air terlarut sebesar 23,55%. Kemudian ada parameter spesifik selanjutnya yaitu kandungan kimia. Ada beberapa uji kandungan kimia yaitu pola kromatogram, kadar total golongan kimia, dan kadar kandungan kimia tertentu. Di mana pola kromatogram ini itu memberikan gambaran nih komposisi kandungan kimia yang mana nanti kita uji secara KLT. Kemudian ada kadar total golongan kimia yaitu memberikan informasi kadar golongan kandungan kimia yang terdapat pada ekstrak dan juga kadar kandungan kimia tertentu, yaitu lebih menjelaskan tentang kandungan senyawa identitas dan juga kandungan kimia lainnya tentunya. Kemudian ada parameter non-spesifik. Parameter susuk pengeringan yaitu memberikan gambaran batasan maksimal atau rentang yang diperbolehkan besarnya senyawa yang hilang dalam proses pengeringan. Kemudian ada parameter bobot jenis yaitu memberikan gambaran juga nih, gambaran batasan besarnya massa persatuan volume yang merupakan khusus untuk ekstrak cair sampai ekstrak kental yang tentunya masih dapat dituang. Kemudian ada kadar air yaitu memberikan batasan minimal atau rentang yang diperbolehkan kandungan airnya tentunya yang terdapat di dalam ekstrak. Nah, di mana pada ekstrak kental memiliki kadar air antara 5-30% yang diperbolehkan. Nah, kemudian ada kadar abu, di mana kadar abu ini itu memberikan gambaran nih kandungan mineral internal dan eksternal yang mulai dari awal proses pengambilan simplisianya tentunya sampai akhirnya menjadi ekstrak
Nah, kemudian ada kadar sisa pelarut, yaitu memberikan jaminan tidak ada sisa pelarut di dalam ekstrak. Nah, kemudian ada parameter sisa pestisida, di mana itu memberikan jaminan tidak adanya sisa pestisida, atau boleh masih ada, tapi tidak boleh melebihi batas yang telah disyaratkan atau batas yang telah dibolehkan, karena ini akan berpengaruh kepada toksik pada tubuh manusia nantinya. Kemudian ada parameter cemaran mikroba, itu memberikan jaminan agar mikroba ini tidak ada, karena hal ini tentunya akan mempengaruhi pada kestabilan ekstrak dan juga tentunya toksik. Kemudian ada parameter cemaran kapang dan kamir, itu memberikan jaminan dari tidak adanya cemaran jamur atau tidak boleh adanya kandungan jamur pada ekstrak kita. Karena pada ekstrak ini apabila terdapat jamur, ini akan mempengaruhi ini pada stabilitas ekstrak kita dan juga aflatoksin, di mana yang artinya berbahaya bagi kesehatan tentunya.